Biasanya urusan birokrasi dikenal rumit dan prosesnya panjang. Kini ada terobosan di Mahkamah Agung mengenai sistem pendaftaran gugatan secara online menggunakan aplikasi bernama e-court. Proses ini selain bisa memangkas waktu, penggunaan kertas juga mengurangi transaksi dengan petugas. Nama aplikasinya ini bisa mendaftarkan perkara secara online, mulai dari proses login, kemudian adalah memasukkan berkas secara online, kemudian adalah pendaftaran, kemudian dari verifikasi pembayaran secara online, hingga kemudian bisa dilakukan pemanggilan secara online. Layanan aplikasi berbasis dalam jaringan daring atau online kini menjadi andalan bagi masyarakat, organisasi maupun instansi dan lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Epicurus dengan saya Cantika Khairunisa selaku pembicara pertama, Bahjatun Nabrati selaku pembicara kedua, dan Nesti Diayu selaku pembicara ketiga. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan argumentasi mosi perdebatan kali ini mengenai implementasi court pada sistem peradilan di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, jika dahulu proses peradilan dapat dilaksanakan secara langsung dengan tatap muka, maka pada saat ini proses peradilan dapat dilaksanakan secara online dengan perkembangan teknologi dan informasi yang ada. Para pihak berperkara semakin dimudahkan dengan adanya produk dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disebut e-court. E-court ini merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk mendaftarkan perkara secara online, mendapatkan taksiran pajak biaya secara online, pembayaran yang dilakukan secara online, pemanggilan yang dilakukan secara elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dewan Juri yang terhormat, e-court diharapkan dapat menjadi jalan keluar dari stigma masyarakat terhadap peradilan di Indonesia yang berkelit dan cenderung tertutup. Terlebih pada masa pandemi seperti ini, khususnya yang melanda di Indonesia, memaksa setiap orang untuk membatasi pertemuan. Hal ini yang menjadikan e-court menjadi urgent untuk diberlakukan karena proses penegakan hukum harus tetap terlaksana tanpa harus bertemu secara langsung, sehingga dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19 yang semakin ganas. Namun, dengan adanya penerapan e-court menuai permasalahan baru bagi orang-orang yang menginginkan keadilan dan kepastian hukum. Tidak sedikit masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana cara menyelesaikan perkara. Tidak sedikit masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana menyelesaikan perkara di peradilan, sehingga membutuhkan orang-orang yang ahli di bidangnya secara langsung. Karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kompleks dan berubah dari waktu ke waktu, jelas praktisi hukum harus terjun secara langsung untuk mengetahui duduk perkara pada setiap persidangan. Sekian dari kami, argumentasi selanjutnya akan dielaborasi lebih komprehensif oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga dari tim kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekum ek boduk lex lego. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, pada kesempatan kali ini, saya selaku pembicara kedua dari tim Epicurus akan memaparkan argumentasi pertama kami dari sudut pandang pro terhadap mosi perdebatan kita pada kesempatan kali ini, yaitu implementasi e-court dalam sistem peradilan Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, perkembangan teknologi dan informasi di era revolusi industri 4.0 telah menyebabkan berbagai perubahan dalam kehidupan manusia. Salah satunya pada perkembangan mekanisme peradilan di Indonesia. Transformasi pengadilan untuk menjadi pengadilan yang lebih modern dengan memanfaatkan teknologi informasi digital secara maksimal adalah sebuah keniscayaan. Jika kita melihat ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang kekuasaan kehakiman, pada pasal 24 ayat 1 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam menegakkan hukum dan keadilan, tentunya kita harus memperhatikan beberapa aspek. Sebagaimana Gustav Pratbu menyatakan, tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dewan Juri yang terhormat, pengimplementasian e-court di Indonesia adalah untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, sesuai dengan pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Ada 3 persoalan utama yang dihadapi lembaga peradilan di dunia, yaitu lambatnya penanganan perkara, sulitnya akses masyarakat, dan integritas aparatus pengadilan. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi untuk keadilan itu selaras dengan prinsip penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat,
dan berbiaya ringan. Bila sebelumnya proses pengadministrasian perkara dilakukan secara manual serta memakan waktu yang lama dan biaya tinggi, maka penggunaan teknologi berupaya untuk mempercepat, mempermudah, dan mempermurah biaya pengadministrasian perkara. Dewan Juri yang terhormat, salah satu prasyarat terwujudnya pengadilan yang unggul adalah adanya transparansi dari pengadilan kepada masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Sebagaimana diketahui, praktek pemungutan liar berdampak pada terhambatnya akses bagi masyarakat. Hal ini muncul karena adanya biaya lebih yang dikeluarkan oleh para pencari keadilan terhadap pelayanan di pengadilan akibat proses pengadministrasian yang terlalu panjang dan melibatkan banyak pihak. Praktek semacam ini rentan terhadap praktek pencalonan dan penyimpangan prosedur lainnya. Maka, dokumen-dokumen tersebut tidak hanya dapat diakses oleh pihak-pihak berperkara, namun masyarakat umum dapat mengakses dan mengontrolnya. Dewan Juri yang terhormat, dampak langsung penerapan IKOR dapat dilihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi dan Sosial dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung terhadap lembaga pengadilan di 60 satuan kerja lembaga pengadilan di 20 provinsi di Indonesia. Hasil survei yang dilakukan pada tanggal 21 Januari sampai dengan 15 Februari 2019 menunjukkan bahwa secara keseluruhan hasil survei publik terhadap lembaga pengadilan sebesar 76% berada pada kategori baik. Hasil studi sekarang ini mengalami peningkatan sebesar 6,7% dalam kurun waktu 5 tahun. Dewan Juri yang terhormat, lewat penerapan IKOR, harapannya kepercayaan dan akses publik terhadap lembaga pengadilan dan aparat penegak hukum, khususnya di pengadilan, akan terus meningkat. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Stephen Gould, bahwasanya Dewan Juri yang terhormat, elemen yang sangat penting dalam akses terhadap keadilan ialah keberadaan hukum formal, yang semestinya dipercaya masyarakat sebagai lembaga yang efisien, netral, dan profesional. Dengan demikian, kehadiran IKOR merupakan bagian dari upaya pengadilan untuk memberikan akses kemudahan kepada masyarakat dan para pencari keadilan. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik telah memerintahkan pemerintah untuk mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga penggunaan teknologi dan informasi secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, hal ini merupakan salah satu jawaban dari problem yang dihadapi masyarakat terkait persoalan yudisial, yaitu keterlambatan, kejadian akses, dan korupsi. Terlebih lagi, jika kita melihat keadaan pada saat ini, di mana dunia sedang dilanda COVID-19 yang mengakibatkan lumpuhnya segala kegiatan masyarakat di berbagai sektor, bahkan hukum sekalipun. Di bidang hukum sendiri, penyebaran COVID-19 yang masif terjadi mempengaruhi proses penegakan hukum. Salah satunya pada aktivitas persidangan yang tak luput dari timbulnya dilema akibat COVID-19. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, kita harus mampu memanfaatkan teknologi informasi agar tetap terlaksana segala bentuk kegiatan tanpa mengancam keselamatan rakyat, yaitu dengan melakukan persidangan secara elektronik. Dengan demikian, penerapan teknologi tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan kinerja pemerintah menjadi lebih bersih, akurat, dan accountable. Melalui sistem peradilan elektronik diharapkan meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, menambah akses masyarakat atas informasi di pengadilan, sehingga mengurangi korupsi atas waktu dan uang yang dilakukan administrator peradilan, serta meningkatkan transparansi atas proses peradilan sehingga dapat dievaluasi secara publik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ide perfectum est quod omnibus vis partibus constant. Sesuatu dinyatakan sempurna bila setiap bagiannya komplit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Nesti Dayu selaku pembicara ketiga dari tim Epicurus akan memaparkan argumentasi dari sisi kontra. Dewan Juri yang terhormat, di zaman modern ini teknologi dan digital berkembang dengan sangat pesat. Namun, hal itu tidak berjalan lurus dengan pemahaman dan penguasaan masyarakat terhadap teknologi, terutama berkaitan dengan mosi kita kali ini, implementasi IKOR dalam sistem peradilan Indonesia. Oleh karena itu, saya menyatakan tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Dalam sistem peradilan di Indonesia dijelaskan dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan dilaksanakannya peradilan ialah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam hal ini, berkaitan dengan penerapan IKOR di Indonesia, tidak semua elemen masyarakat memiliki kemampuan dalam mengakses teknologi, terutama jika hal ini diterapkan dalam sistem peradilan.
Ketidakmerataan kemampuan dalam mengakses teknologi ini jika tetap dipaksakan, maka berseberangan dengan pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Apabila kita melihat ke dalam Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka penerapan IKOR ini tidak memiliki esensi keadilan yang tertuang dalam sila tersebut. Dewan Juri yang terhormat, gagasan munculnya IKOR di Indonesia berangkat dari pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menjelaskan bahwa peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Akan tetapi, melihat kondisi Indonesia saat ini, IKOR bukanlah hal yang merealisasikan bunyi pasal tersebut. Masih banyak masyarakat yang belum memahami teknologi, masalah kendala jaringan dan koneksi, belum lagi perlindungan cyber di Indonesia diprediksi tidak akan menurun melainkan meningkat. Berdasarkan data dari Badan Cyber dan Sandi Negara pada tahun 2020, sebanyak 423.244.053 cacah serangan cyber ke infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia masih lemah dalam hal perlindungan digital. Oleh karena itu, jika IKOR tetap dilaksanakan, tidak mampu dijamin keamanannya, terutama data-data yang termuat di dalamnya. Sehingga IKOR bukanlah persidangan yang sederhana dan cepat. Apabila kita melihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak dijelaskan mengenai persidangan elektronik. Permasalahan lainnya, Dewan Juri terhormat, hakim, jaksa, penasihat hukum, saksi dan terdakwa tidak berada di ruangan yang sama sehingga memungkinkan terjadinya desakan atau paksaan dari pihak lain atau kecurangan lainnya yang memungkinkan terjadi. Pada pasal 154 KUHP walaupun tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa terdakwa wajib hadir, namun dari ketujuh ayatnya menegaskan bahwa terdakwa harus hadir dan tidak boleh diwakili. Akses untuk mengikuti persidangan online hanya diberikan kepada pihak tertentu sehingga jalannya persidangan relatif tertutup. Hal ini bertentangan dengan pasal 153 ayat 3 KUHP, Jungtu pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mana mengharuskan sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum kecuali terdakwanya anak-anak, tindak kesusilaan atau hal-hal lain yang diatur oleh undang-undang. Dewan Juri yang terhormat, jika dalam pelaksanaan sidang online terjadi kendala teknis dan jaringan tiba-tiba tidak stabil, maka pembuktian, pemeriksaan saksi, alat bukti, dan keterangan terdakwa tidak dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini mengganggu prinsip fair trial, yaitu peradilan yang jujur dan adil. Seperti beberapa waktu lalu, masih segar diingatan kita pada saat persidangan yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab, yang mana persidangannya diselenggarakan secara online dan tidak memiliki kondusivitas dalam persidangan tersebut. Beberapa kali bahkan terjadi kendala jaringan sehingga Habib Rizik kesulitan untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh penasihat hukum, penuntut umum, dan hakim karena tidak berada di ruangan yang sama. Justru hal itu merugikan bagi terdakwa. Dewan Juri yang terhormat, di masa pandemi ini pun kita masih mampu melaksanakan persidangan seperti biasanya dengan cara tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjaganya dengan ketat. Kemudian menunjukkan hasil tes swab negatif, dan ketiga menunjukkan sertifikat vaksin. Jika tempat berbelanja, wisata, dan lainnya dapat dilaksanakan, lalu mengapa persidangan yang jumlahnya lebih sedikit dan teratur tidak dapat terlaksana seperti biasanya? Dewan Juri yang terhormat, untuk mengatasi kendala dan ancaman yang ada, persidangan elektronik ini seharusnya diatur menggunakan undang-undang tersendiri dan terjadi perubahan terhadap KUHP. Namun, hal itu belumlah terrealisasikan. Untuk mengatasi masalah sumber daya manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk mengakses teknologi, masalah teknis, masalah koneksi dan jaringan, belum ada tindakan atau bukti nyata dari pemerintah. Belum lagi sarana dan prasarana belum terpenuhi secara menyeluruh dan merata. Oleh karena itu, jika IKOR tetap terlaksana, melihat kondisi dan kesiapan Indonesia saat ini bukanlah suatu keputusan yang bijak dan tepat yang merealisasikan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Justru mengatasi permasalahan tersebut membutuhkan waktu yang banyak dan membutuhkan biaya yang banyak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pemaparan argumentasi baik dari pembicara pro maupun pembicara kontra dari tim kami, maka kami akan menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa penerapan teknologi informasi pada sistem peradilan Indonesia merupakan sebuah usaha Mahkamah Agung untuk melakukan reformasi peradilan melalui peningkatan dan inovasi, efisiensi struktur dan sistem. Implikasi sosial penerapan IKOR bagi para pencari keadilan melalui penerapan IKOR di pengadilan adalah semakin sederhana, cepat, dan yang pasti berbiaya ringan. Dengan demikian, penerapan IKOR dapat menjadi penanda era baru bagi pengadilan modern di Indonesia. Maka dari itu, kita harus mampu memanfaatkan ilmu teknologi agar terselenggaranya kegiatan dalam kondisi apapun, terlebih pada
masa pandemi seperti ini, khususnya persidangan yang dilakukan secara online. Dengan demikian, teknologi tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, namun juga bermanfaat bagi pemerintah dengan kinerja yang lebih bersih, akurat, dan akuntabel. Yang kedua adalah perlindungan cyber di Indonesia masih sangat kurang bagi para pengguna teknologi. Kejahatan dunia maya masih banyak tersebar bahkan dalam persidangan itu sendiri. Oleh karena itu, prinsip keterbukaan yang diterapkan pada e-court masih berpotensi terjadinya keterbocoran informasi persidangan. Dalam pasal 154 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa terdakwa harus hadir secara langsung dalam persidangan. Namun pada penerapan e-court, terdakwa hanya hadir secara virtual. Sekian dari kami, terima kasih, salam konstitusi.